banyak sekali kriminal kayak gini. Kayak kita berasa di Los Angeles, kayak Gotham City, kayaknya Batman tadi. Reaksi kita langsung kayak berhati-hati. Serius langsung berhati-hati. Itu deh, hati-hati turun. Dalam ini hati-hati dompet. Iya aja, hati-hati. Jakarta keras. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast para perantau. Kamu mendengarkan saya, Ketua Umum Podcast para Perantau. Ketua Umum di. Sahabat dulu, jilid kedua. Sejak kau makan di sini kan. Tidak ada attitude-mu. Namanya merantau tuh. Oke, kamu mendengarkan saya Raim Laode bersama teman-teman saya, teman seperjuangan di perantauan. Siapa namamu? Igo, apa biasa kau dipanggil? Igo. Oke, sama mas-mas di sebelah. Yusuf Iwo. Hari ini adalah hari yang spesial, tahun yang baru, tahun yang spesial adalah semangat yang baru. Kita kembali lagi di podcast para perantau jilid 2. Jadi tahun lalu kita sempat bikin 10 episode dan alhamdulillah ramai juga respon masyarakat. 18 kayaknya. Itu pun orang bau-bau semua. Masyarakat punya Nah, karena ini sudah masuk ke jilid kedua. Kebetulan Yusuf juga hari pertama di Jakarta di tahun ini. Technically itu hari kedua sekarang. Kita bilang saya hari pertama biar fresh juga. Telepon masuk di TV berbeda dengan saya. Dan Igo sudah minggu ketiga sepertinya. Sebulan dia kan. Iya, minggu keempat. Minggu ketiga. Itu makin bukan anak band ini. Minggu ketiga. Jadi kita mau cerita-cerita tentang kehidupan podcast para perantau seputar keresahan tanah rantau. Jadi apa yang kau rasakan Igo? Kenapa harus saya dulu ya, karena kau kan begini. Di antara kita bertiga, kau kan anak kedua nih. Tuh anak kedua juga saya. Tidak, masalah apa kalau dia anak kedua? Maksudnya begini. Kan Raim yang permulaan tuh. Habis itu kau ini menyusul ke Jakarta. Iya. Jadi apa yang kau rasakan gitu? Jadi kan kalau saya sudah perlu tanya Raim. Saya tanya dulu kau, dan saya kan ini anak bawang tuh gitu ya, baru datang cuy. Kita mulai dari ini. Apa? Satu-satu Pak, seberapa rantau kamu? Iya. Yusuf dulu. Pernah merantau di mana? Ya saya pernah bukan merantau saya. Orang mana asli mana Yusuf sebenarnya? Sulawesi Selatan saya. Sulawesi Selatan. Kamu lahir di mana kah? Di Singkang. Kuliah di Singkang terus? Ya saya pernah belajar di Malang pernah 3 bulan, di Kediri pernah 9 bulan, terus kemarin di Jogja 1 bulan. Tuh bukan merantau, lebih ke musafir sih. Iya makanya. Lumayan rantau juga lah. Lumayan. Seberapa? Igo seberapa rantau kamu? Dia di Kendari merantau? Tidak. Tidak. Seberapa rantau di? Kalau saya tadi 1/4 rantau. Nah, seberapa rantau tuh? Kau lahir di mana Igo? Saya lahir di Ambai Pua. Ambai Pua tuh di mana? Karena tahu tuh. Ambai Pua di Kendari. Bisanya Pua tuh. Kau tahu nggak benernya Kendari di mana? Ambai Pua kayak itu. Iya itu Ambai Pua. Ranometo. Kecamatannya. Konsel. Iya Konsel. Terus pernah merantau di mana saja? Di Kendari, anak buset. Iya memang saya tinggal di situ, tinggal sendiri. Iya oke. Obat itu sih Ranometo Kendari. Beda kota memang di. Beda kota, beda kabupaten. Iya, kabupaten tuh. Menyeberang. Kau pernah merantau di mana selain di sini? Jogja. Jogja pernah berapa lama? Jogja 1 minggu. Tidak ada air mau kayak sup. Buset Pak. Namanya sudah sediakan tadi. Jadi kita jadi sponsori. Terus Igo? Jogja, Bali, Makassar pernah. Dan paling jauh mungkin di Sumatera di Jambi. Jakarta juga sering. Oh iya. Dan berarti kau setengah rantau dia. Jadi kalau mau dibilang saya seberapa rantau? Cukup rantau dia. Rantau dia. Nah, karena sekarang kita sudah ada di Jakarta kebetulan bertiga. Baku tabung di apartemen sempit itu, anak buset. Biasanya tuh temanku tidur itu longge. Tapi tiba-tiba saya datang. Tapi bagusnya juga Yusuf udah datang sekarang, bangunku lebih pagi. Karena biasanya kalau saya tidur sendiri teronyak. Sekarang karena ada Yusuf. Gitu deh. Oke, karena kok terganggu. Iya, terganggu.
tapi tidak ada manfaatnya. Saya bisa olahraga pagi-pagi. Bisa mengenal melihat lingkungan tuh Tapi sekitar. penyakit kau tidur jam 3, kau bangun Jam 2. jam 2 kau tidur, terus bangun jam 5:30. Udah cukup tidur saudara gara-gara saya, sorry. Tidak, kan saya cici lagi tuh siangnya adalah saya tidur tuh 2 Bisa jam. jangan pukul di sini kan. Bisa. Ya, sampai mana tadi kita? Bisa jangan debat mulut kan. Maksudnya kontak fisik saja tuh. Kontak fisik kan tinggal kita lihat saja. Mulut ribut Pak tetangga. Nah kebetulan kita ini lagi ada di ruang tamunya kita. Ruang tamu sementara. Ruang tamu kita luas sekali kan? Seperti yang Untuk dilihat. kebetulan di episode pertama ini kita bikin saya segini. Kebetulan kita disupport juga sama Daula Giri, teman campingku. Anjay. Sudah itu kan tagline-nya atau kau bikin? Tidak, saya bikin. Tiba-tiba kayaknya tadi ini. Kan akan menjadi brand ambassador di tahun 2000. Anjay. Tapi karena kita tidak kontrak eksklusif, jadi kalau ada brand yang mau masuk ya boleh. Berarti Daula Giri Teman campingku. Baru teman. Nah, Belum sahabat. Oke, kita sudah di Jakarta. Sekarang pertanyaan paling ini mendasar kan kayaknya saya yang paling lama deh di Jakarta sudah tahun kelima. Apa sudah tahun Tahun kelima? kelima Pak saya di Jakarta. Ngeri, Di Pak. apartemen ini sudah tahun ketiga kayaknya. Udah pindah-pindah dari sana ke sini di tower sebelah yang kolam tadi tuh pernah di situ. Yang hampir setenggelam. Nah, apa yang kalian kaget satu sama lain tentang Jakarta ini tuh? Apakah dia penuhi ekspektasimu atau begini aja atau anjing? Beda paling. Kalau saya lebih ke kultur shocknya terhadap makanannya tuh. Oh, tahu. Makanannya yang lebih Kesukaan? spesifik gorengan. Oh, maksudnya banyak sekali goreng-gorengan di sini. Bukan, cara makannya orang Sulawesi dan Jakarta itu menikmati gorengan tuh beda sekali. Tadi pagi tuh saya pergi beli gorengan, kayak ada saja yang kurang itu lombo colo-colonya tuh tidak ada. Masa pakai lombo biji, kurang greget tuh gitu kalau orang Sulawesi itu. Atau kita kan itu. Tapi sama kalau orang Sulawesi kan kalau makan pisang pasti ada sambalnya. Iya, kayak begitu. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada, harus pakai lombo biji begitu. Jadi di antara kaget itu yang gue kaget deh, anak buset. Satu. Shock itu Pak. Culture shocknya gorengan dia. Cara makan berbeda. Bisa sekali cara makan. Kok Oh yang ini kamu di. Lanjut kok. Oke. Apalagi yang kau Igo kaget tentang Jakarta misal. Lalu lintasnya. Oke betul. Kalau itu persis seperti berita. Lalu lintasnya itu kurang. Maksudnya kita ini di lantai 10 Pak. Saya masih tidak bisa tidur nyenyak kita kan. Apalagi tengah malam. Itu setiap malam. Ini banyak sekali kriminal kayak gini. Kayak kita berasa di Los Angeles, kayak Gotham City tuh. Kayaknya Batman tadi. Pokoknya di sini. Kayaknya setiap 20 menit itu pasti bunyi sirine. Iya serius. Kalau bukan ambulans, polisi. Gitu ya. Iya orang meninggal. Kalau bukan orang meninggal, orang COVID. Cuy, jangankan setiap 20 menit. Kemarin pas saya datang tuh, baru turun di baru turun di Senen. Naik Gojek, masih ada minta masih Rine di belakangku. Oh, kayaknya. Kayaknya itu sirine. Oh, itu orang baru tuh. Bisa langsung disambut sirine. Besar sekali suaranya kita ini kak. Ada. Suara santai saja, kas dekat ke mic-mu. Jangan sampai lebih dekat tuh kayak gini. Tapi tetangga ini baru pindah. Oh itu. Bisa belajar baru pindah. Kebetulan banyak setan di sini. Kayaknya ini dari semua lantai yang ada di sini Rahim, ini yang paling sepi. Karena sejarah lihat tetangga di sini. Soalnya pernah ada yang bunuh diri tadi di sini. Nanti kita cerita. Oh iya. Oke. Itu apa lagi? Atau Yusuf apa yang kaget? Kalau saya ini Ji, serius. Atmosfernya gitu. Udaranya serius. Oh, udaranya nih. Apa kayak kotor ya, kalau di Sulawesi kan ya masih lumayan bersih tuh enak ya kita bernapas. Terus ini kayak sesak serasa dan panas. Mungkin kritikannya kurangi rokokmu deh. Iya, memang kayaknya. Biar kau pergi dijawab juga. Kau tetap kau sesak napas. Dan semenjak Yusuf datang juga di apartemen, kita semakin panas di dalam. Semakin begitu. Semakin panas. Baru saya itu anak rantau sekali udah terbiasa pakai AC.
Bayangkan kampungan sekali saya. Berarti cuman kau berarti ini kurang ajar. Kenapa dia? Sebenarnya saya Kenapa tidak. dia? Pertama Anda kita mau tukar ke saya kamar, Rahim. Biar kau di kamar aku saja. Harus lihat pemandangan. Oh, udah suka sekali kan dingin dia. AC, iya dingin. Oh, cuci waktu kita di Kolaka itu kan. Iya. Cuman Iya demi dia tuh. Walaupun saya tahu. Iya. Iya, itu. Apalagi kaget yang lain? Masa cuma sama ini apa udara dia betul ketimpangan sosialnya Ji saya. Anjay. Iya serius. Itu dari mana? Pak. Kau di sini, Bang. Dulu kau saya keliling kayak ini. Enggak ini memang saya kuliah dari iya memang 2 hari itu tapi kan saya di balkon terus tuh. Oke, melihat oke. ke bawah cuy kayak astagfirullah begini sekali Iya, pada kota besar nih. Kalau kau lihat ke bawah itu kau bunuh diri tuh. Tidak lah ini. kayak ada di kepala Iya, itu. Pak. Aku bisa terbang. Apa itu, Pak? Tiba-tiba Spiderman mengajakku. Pak. I believe I can Oh, itu fly. jadi Iya serius. ketimpangan sosial. Ketimpangan Iya sosial, betul. ya. Sering sekali kalau di Jakarta ini Mas ya. Gedung tinggi satu, tiba-tiba Di bawah. Iya, pada depan. Iya, sama kan Ini saya depan iya, itu. iya, yang tadi kan Tadi kita jalan, tuh. nah, Kita jalan-jalan tadi cari makan. Jadi menurutmu kau tidak suka Pak Anies Baswedan? Tidak dong. Saya cukup tahu misalnya Iya, kan. cukup tahu. Ya kalau Pak Anies terpilih kau tidak suka mencalonkan Arab. lagi ya kita Tidak akan suka. pilih lagi. Kau tidak suka orang Arab begitu. Astagfirullah tidak begitu dong. Oh iya. Apa yang dirasa satu sama lain sebagai anak rantau? Maksudnya sebagai ini pendatang di Jakarta tuh. Kalau saya mungkin kalau keluar saya masih agak masih hati-hati tuh karena sering lihat berita Jakarta keras, di Jakarta keras. Takutnya kalau saya lagi main HP di pinggir jalan tiba-tiba set ada yang ngambil gitu. Tiba-tiba ada yang ambil. Saya instalkan Bigo. Betul saya agennya. Tapi memang sih kayak apa mungkin karena itu yang sudah jadi stigma tuh Jakarta keras begitu. Saya kan kemarin start dari Jogja tuh. Kalau di Jogja tuh kayak ya sama Kasih si dekat making. Bagaimana? sama si santai tuh begitu Iya, kayak sama. dompetku itu masih kayak ya di belakang celana gitu di dompet kalau di jaket. Jogja kita kasih begini saja. Begini tuh. Nggak aman tapi aman. nggak tahu kenapa tuh di kereta ini pas masuk di stasiun apa gitu kalau Jakarta pertama Jatinegara coba Jatinegara Oke. itu langsung kayak apa reaksi gitu langsung kayak berhati-hati serius langsung Itu berhati-hati deh hati-hati turun. Iya. Dalam ini hati-hati dompet. Iya aja hati-hati Jakarta keras saudara Hati-hati dompet. Iku kemarin merasakan persis Jakarta keras. kayak gitu Hari pertama di Jakarta kemarin waktu kita turun kan kita harusnya turun di stasiun. Memang saya juga so tahu juga sih. Iya, Iya. Cerita dulu Ray. harusnya kita turun di stasiun Senen. tuh. Senen. Stasiun Senen itu kan sana. Tapi sebelum ke sana kita harus singgah dulu di Jatinegara dekat sini. Iya. Nah, saya juga kepikiran daripada kita ke Senen, kita lewati J apartemen, terus kita ke sini lagi lebih lama. Nah, sudah di Jatinegara saja. Toh kan kita naik Grab juga dari Iya, sana. iya. Jatinegara. Ternyata di Jatinegara ini dia pokoknya jalanannya dia kompleks begitu. Iya, Kalau kompleks. kita mau pesan Grab itu Gagal kayak terus. harus putar balik apa semua gagal terus tuh. Terus saya bilang, sini paling hijau kita naik angkot saja Pak. Harus berkurasi juga ibu kota tuh. Tunggu mie angkot ini muncul satu angkot. Sebelum kita naik kita tanya, Kita Bang, tanya Gramedia Bang bisa lewat depan Gramedia tidak? Gramedia Gramedia itu Matraman. yang itu maksudku. Kalau lewat situ nanti di perempatan kita jalan kaki tuh supaya saya rasakan juga jalan kaki nih saudara tuh. Sudah bisa Mas. Bisa Oke. bisa Pas naik. naik Baru ini barangnya kita banyak sekali. Banyak sekali koper. Oh, Iya, astaga, iya. sumpah koper itu. naik baru jalan 5 detik. Astaga baru kita. Langsung dia Jalan. bilang itu Mas itu. Tidak bisa lewat sana saudara. Nanti saya antar ke terminal anak buah. Dalam hati Jakarta keras. Welcome to Jakarta. Penyambutan. Bahkan sampai dia bilang Rahim, kayaknya Igo terlalu cepat kok disambut oleh Jakarta keras ini. Kita baru belum 1 jam kayak ini. nah tapi dulu ada pertanyaan gue itu kan seharusnya orang turun di Senin itu hari Senin atau tidak Kemarin Pak Jokowi kenapa bagaimana? Sebagaimana Jakarta keras. Iya. Kayaknya kemarin Sabtu lagi kayaknya atau Sabtu Kliwon. Apalagi yang kesan dan kesannya di Jakarta tentang
Masa cuma Apa makanan? lagi nih? Nggak, Makanan. keresahanmu gue coba. Keresahanku. Pasti ada yang kau resahkan begitu. Ini. Kalau Oke, pertama Raim tuh, dia kan sudah 5 tahun tuh, tahun kelima dia. Apa keresahanmu begitu ya? Dan yang kau belum pernah bisa dapat di Wakatobi dengan di Jakarta. Anak buset banyak jangan dia Iya. anak listrik, lift, Anda tapi yang kau rasakan gitu, yang kau rindukan, yang selalu kau rindukan. keluarga, apalagi suasana rumah, masa sejauh-jauh Atau udara pantai. Udara pantai udara biasa pantai saja. kau sana aku beri kancol lagi. Kalau saya memang saya tidak terlalu tidak terlalu banyak mengeluh lah. Entah sejauh ini kan bulan terakhir kita apartemen ini. Bukan bulan terakhir. Hari-hari terakhir, menghitung hari. Minggu terakhir di sini. Oh, 2 minggu. Menghitung hari. Menghitung hari. Astaga. Iya. Menghitung hari. Berarti lagunya menghitung hari. Oke lanjut. Apalagi tentang ini masih lanjut Rahim. Kan ada banyak alternatif orang kalau dana rantau memilih. Misalkan Ulan kontrakan dia di ngontrak begitu, ada juga yang kos-kos. Kita di apartemen begini, apa yang kau rasa? Kamu dua di apartemen begini. Tetangga ya masa bodoh ya. Itu seperti yang saya bilang di awal. Sebelum 3 minggu 3 minggu saya di sini belum pernah saya lihat tetangga kiri kanan. Kamu belum pernah lihat orang lain selain kita. Iya. Saya 5 tahun. Iya serius sih. Saya begini. Kau baru 2 hari kau juga. Tapi begini, saya kan sering keluar. Toh, tapi kayak kau melucu. Kenapa saya tidak pernah temukan, Joy? Tetangga iya. Saya dapat orang itu cuma di lantai 1. Itu pun dengan pegawai satpam Indomaret itu Ci. Kalau ininya apa namanya? Kalau dengan pagi sih, kalau pagi ya ramai. Sisi lain tetangga masa bodoh juga ada bagusnya juga tuh masa kalau dipikir-pikir. Ada bagus atau tidak? Tidak tahu. Kalau saya lebih ada bagusnya sih jadi kita bisa bebas lah. Iya bebas toh. Apalagi kalau kita mau tit. Nah ada yang pusing loh. Kamu tit apa anjir? Kamu enter. Oh iya itu ya kalau di itu ya di apartemen orang. Iya hanya itu jeleknya kalau. Tapi ini apartemen ini by the way banyakannya orang Sulawesi di sini. Rata-rata ya di bawah ada rumah makan Manado. Menurutku di antara semua apartemen, introvertnya apartemen ini sudah apartemen paling bertegur sapa menurut kalau saya tuh. Begitu. Tidak tahu mungkin karena mereka kenal saya kali mungkin atau bagaimana. Iya. Karaim. Ya Karaim. Transfer. Kolam. Bakmi kah? Bakmi dong. Nah itu. Apalagi yang dirasakan? Kalau saya mungkin yang paling saya rasakan sampai sekarang mungkin sama si agak khawatir kalau mau keluar. Apalagi kalau mau bawa kendaraan sendiri, bingung jalannya sini. Jalan satu arah kemana. Makanya beberapa minggu saya coba-coba keluar jalan-jalan. Oh ini jalan satu arah. Kalau sama keluar saya tahu toh. Oh kok tidak tahu kah pakai Maps memang? Tahu lah, tapi kan dunia baru lah. Iya dunia baru. Masa aku mau kita harus tahu tuh kita biar tidak terlalu kampungan juga kalau lagi bawa motor. Masa berhenti Anda tidak di Maps itu ada pemberitahuannya. Saya tahu. Tapi kan saya pingin lebih tahu lingkunganku. Masa mau tiap menit tiap detik. Di mana kita ini? Belok kiri belok kanan. Saya lebih pingin tahu lingkunganku sekitar sini. Kemarin kan karena memang kalau di Jakarta ini jalan kaki budayanya masih setengah. Kalau menurut gue yang tinggal di sini kan banyak yang suka jalan kaki tapi hanya di wilayah-wilayah tertentu disupport sama pembangunan misalnya di daerah Sudirman sana itu jalan kaki ya. Kalau kita jalan kaki bahkan orang buta pun kalau mau jalan kaki support sekali sama orang-orang ini ya, maksudnya disupport sekali sama struktur. Tapi kayak kita ini mau jalan kaki kemana juga belum tidak semua kayak beda kayak di Jogja kan mungkin karena ya mungkin kotanya tidak sebesar sekompleks ini jadi semua orang itu jalan kaki rata-rata kan di Jogja itu masih jalan kaki itu
budayanya kayak 100% tuh. Bahkan kita lihat yang berlalu-lalang di motor, kita yang benci mereka tuh kayak kenapa lewat di sini Pak, kita mau jalan kaki. Kalau di sini kenapa lewat di sini? Masih kita. Dan itu juga kadang-kadang kita kadang-kadang kalau kita mau keluar juga, kayak misalnya saya suka kan biasa pagi kalau suka jalan itu nanya nih trotoarnya sering bertegur sapa dengan motor dari depan. Oh, lawan arah deh. Melawan arah. Oh, melawan arah. Itu termasuk orang-orang yang keluar dari zona nyaman. Tunggu dulu. Kau sudah berapa kali jogging selama kau di Jakarta? Berapa nih? 3-4. Dan tadi kan kau bilang kau mau lebih mengenal sekitar betul. Kau sudah pernah ngobrol sama satpam di bawah kah? Iya sering. Iya kalau pagi-pagi saya keluar. Siapa namanya? Oh setiap pernah tegur namanya. Kau bilang kau sering masa kau iya tapi kan cuma bertegur. Halo Mas, kan banyak sekali satpam di bawah. Banyak sekali kah? Banyak. Seberapa banyak? Saya tuh dari dulu sudah terlalu peduli sama nama. Yang penting face-nya. yang penting rasanya. Iya, yang penting rasanya. Ini juga. Security rasanya siap. So, banyak manusia di dunia yang harus ingat namanya. Mulai gue kecil. Betul. Siapa lagi namamu itu? Abidin. Yusuf, bagaimana melihat Jakarta? Apakah seperti ekspektasi yang dilihat di TV atau bagaimana? Kalau begini, kalau masalah yang di TV tuh ya jelas gitu kayak carut marutnya apa tuh segala macam, tapi enggak tahu kalau kenapa. dia kedap-kedip begitu apa maksudnya? Dia mau itu. Kayak ada timer begitu. Aman ya, selama masih hijau-hijau. Selama kalau masih merah-merah itu, Masih hijau Pak, ini juga dua kacamata. Aku melihat. Begitu. Gimana sih? Tapi begini kayak ya kalau di TV mungkin biasa itu karena mungkin ya karena kita tidak di situ. Tapi nggak tahu kenapa perasaannya itu setelah pas injak saja begitu kayak saya baru didatangi kayak di stasiun Pasar Senen kemarin. Didatangi sama calo lah begitu ya kayak bahkan ada yang kemarin volunteer mereka. Itu, yang itu ya ini ke ada apa namanya? Ada ya Pika itu kemarin volunteer ini ya bisa dibilang ya mereka kan berniat baik itu segala macam, tapi enggak tahu kenapa tetap kita tidak bisa percaya begitu. Enggak tahu kenapa jadi kayak rasa ketakutan itu melebihi sekali ya. Was-was itu enggak tahu tinggi sekali ininya. Pokoknya satu yang penting di Jakarta, kita harus skeptis, penting itu. Begitu skeptis sama semua orang dan apatis begitu juga. Itu juga yang saya rasa awal-awal. Sebenarnya tidak segitu. Tidak kalau pribadiku. Kalau mau jujur banyak sekali orang baik di Jakarta ini. Saya berapa kali mobil pecah, motor. Setiap kali kayak motorku habis bensin itu selalu ada orang yang mengantar saya ke Tidak juga yang serahkan. Tidak juga, ada juga yang kriminal. Biar kalau kriminal biar diwanci juga ada. Semua daerah ada. Iya betul juga sih, karena saya pun kemarin di kereta maskerku habis kalau segala macam ya, tiba-tiba ini mbak-mbak yang sudah kenal dia turun di Jatinegara. Dia kasih tahu saya masker yang dikasih di kereta begitu ya. Baik. Terlalu baik maskernya itu, jangan terlalu pede. Ini juga masker bengkuang maskernya. Misalnya bang pukul kan? Gak muncul nih. Ini gue tuh kayak tapi gini. Apa ya? Kita kan tinggal bertiga nih gue. Kalian tinggal berdua, saya sendiri di sana. Iya. Saya kan luas, kalian sendiri. Ya begini. Apa? Saya itu selama hidup saya belum pernah satu kamar dengan orang. Bayangkan. Oh begitu kan? Di sini Gang. Saya pernah satu kamar tapi luas, agak luas. Tidak pernah yang sebegitu, yang sedempet itu kok. Iya gitu terus. Kayak berapa kali kau keluar? Sampai saya berkeringat di Jogja. Kalian berdua juga. Sampai saya berkeringat. Oh di Jogja.
Oh, di Jogja agak luas. Jogja agak luas. Kita ada terpisah, ada pemisah. Walaupun kita dempetkan, tapi kan di tengah itu kita agak kasih lowong. Jadi kalau ada yang mau nakal, mau guling-guling, jatuh di tengah. Masalahnya Indo, Igo ini selalu menakutkan, Pak. Pertanyaan ke saya, pertanyaan ke saya selalu menakutkan. Menakutkan apaan? Ada juga. Kok pernah nih kan Igo kok kenapa kah tengah malam Menakutkan apa? Enggak tahu kenapa sesama lelaki dah namanya. Enggak tiba-tiba tuh masa tiba-tiba udah balik sama saya begini, saya bilang Igo kok kenapa kah gitu. Kan kalau kita dikirim terus nggak nyaman tuh oh habis midara aku sini putim ya, tukar lagi di tempat itu. Serius kayak ganti posisi toh. Apa yang ini kan kemarin kita sempat di Jogja, apa yang Yusuf deh, apa yang membedakan Jakarta dan Jogja tuh perbedaannya tuh? Perbedaannya ininya sih kayak kalau saya kenyamanan ininya Ji, ya termasuk bisa dibilang masih udaranya juga begitu ya. Tingkat keramaiannya juga kayak di Jogja itu saya santai begitu ya. Saya indie sekali di Jogja, serius. Indie sekali saya. Dunia aku di Jogja tuh kayak sesuatu di Jogja deh. Dan memang juga gitu kayak sastra begitu ya. Memang kan aksesku ke dunia sastra itu lebih dekat ya, mantap, lebih dekat segala macam gitu. Udah tau di Jakarta kayak kenapa nih kayak kayak harus bergerak terus begitu. Udah tau kenapa. Apalagi pas lihat Rahim tuh pertama kayak baru bangun tidur kayak ini anak produktif sekali gitu kayak. Jadi tidak ada waktu bersantai saya lihat. Tapi produktifnya masalahnya 40 juta apartemen. Iyo, ini makanya begini sekali Jakarta nih. Iyo, kota Jakarta ini kalau yang dibilang Jakarta keras betul juga dalam artian bukan kriminal. Nah kalau itu saya akan bangga sekali. Terus terang saya belum pernah lah sampai sejauh ini karena memang orang kenal saya. Tapi Ulan sepupu ditodong pakai pistol Pak. Pernah di Jakarta diserahkan laptopnya, serahkan dompetnya, KTP, langsung dia titip pulang, tolong instalkan ya laptopku dirap. Intinya dia ditodong pakai pistol Pak, nah buset. Sampai segitunya pistol jadi siapa? Tidak siapa juga mau tanya. Anjir pistol apa itu? Astaga. Ulan, tapi kan salahnya dia juga, dia ke kafe jam 2 balik. Oh, jam 2 malam. Dan jalan kaki begitu. Jelas, Pak. Tapi kalau dibilang Jakarta keras secara kompetisi betul sekali tuh, orang saling kompetisi tuh. Nah, kalau itu saya setuju sekali juga itu. By the way di Jakarta ini ada 10 juta penduduk kurang lebih itu yang terdaftar. Kita 3 ini yang tidak ditulis-tulis ini. Masih ada banyak jutaan kayak kita ini tuh. Nah 10 juta itu 10 juta itu sepanjang hari berkompetisi dalam cara rezeki dan tapi kalau mau dibilang Jakarta keras itu betul sekali menurutku. Maksudnya dalam artian bukan kriminal. Nah, sejauh ini saya belum pernah dapat yang begitu-begitu. Mungkin karena jarang keluar juga dan lingkunganku cuman lingkungan kerja dan ini saja. Maksudnya lingkungan bisa ada syuting, ada stand up gitu. Tidak ada yang kayak ayo nongkrong. Tidak. Uang habis. Maksudnya tidak terlalu produktif tuh. Kalau mau dibilang Jakarta keras secara kompetisi mencari uang, betul sekali Jakarta ini kota yang tepat tuh. Walaupun uniknya dia kalau kita bandingkan dengan negara lain itu cuman di Indonesia ini salah satu negara yang uniknya dia daerah pemerintahan sama daerah industri dia satu tempat semua begitu. Kalau campur. Kalau negara-negara lain kan biasa dia pisah begitu. Makanya mungkin ide untuk ke Kalimantan ini karena betul sih 2000 sekian akan tenggelam Jakarta. Apa tadi? 10 juta penduduk itu itu berkompetisi tuh. Kok kerja di Indomaret saja, kok kerja di Matahari, kok kerja di apa semua. Menurut tuh untuk gaji sebesar itu kok mau dikirim ke kampung sudah besar sekali. Walaupun juga
Ya biayanya juga sih Iya, biaya. Nah berarti Iya, hidup. kalau menurutmu Im, berarti salah atau tidak itu yang orang bilang susah cari kerja di Jakarta? Yang susah kayaknya kalau pilih-pilih kerja ya. Tidak ada. Dimanapun susah kalau kau tidak mau kerja. Nah gitu berarti. Tapi bagusnya kalau kita di tanah rantau ini, bagusnya kita senang juga karena orang masa bodoh dengan kau tuh. Kayak tetanggamu masa bodoh dengan kau. Iya, Itu iya, melulu gue itu persis sekali. Karena kalau kita gagal, ya kita bisa bikin lagi. Kalau di kampung kan kita gagal, tetanggamu di samping Pak. Pecundang kau. Pecundang kau. Si Mogo diceritain dan itu diceritanya. Itu satu kampung tuh. Satu kampung bagusnya di kampung. Tapi susahnya lagi kalau di Jakarta pun kau gagal berhasil jauh dari rumahmu tuh. Kalau di kampung kan walaupun kau gagal masih ada keluargamu tuh. Saling peluk dan lain sebagainya tuh. Jadi kalau ditanya susah cari kerja dimanapun dari kau Ji bukan tempatnya pun kayak saya saja kita pun ini di Jakarta juga bukan bukan kayak terpaksa di Jakarta maupun di Kendari juga sini saja tuh. Betul sih. Sini saja tapi kebetulan masih kita muda ini cari pengalaman dan kebetulan kayak di rumahku kan banyak yang jaga mamaku tuh. Kita kan keluarga saudara 5 orang. Saya tidak masalah kalau tidak ada yang saya balik gitu. Kalau misalnya tidak ada yang rawat bayi mamaku saya balik. Otomatis pulang nih. Gitu. Jadi begitu. Gitu. Sih gue apa? Enggak tapi saya serius kayak dia 5 tahun nih Pak. Maju juga sup. 5 tahun dia begitu ya. Tahun ke-5 tapi kan pulang balik tidak. Oh iya pulang balik. Kadang Nah 3 tapi bulan di Kendari. pernah enggak kau pulang lebaran? Rajin beberapa kali tuh. Tapi biasanya pernah pulang lebaran. Pernah beberapa kali. Tapi itu biasa berhubungan kayak ada film tuh. Tidak masalah juga orang tua. Nah ya oke. Mama saya bisa pulang lebaran. Astagfirullahaladzim begitu kok anak kecil ada film. Iya silakan. Masih ingat rekening mama. Iya. Baju baru gitu deh. Gitu. Cuma sudah meninggal bapakku. Tidak lanjut. Gitu. Berapa kali tapi semoga saya rencana memang di tahun ini maksudnya pengen lebih fokus lagi ke keluarga tuh tidak mau menyampingkan keluarga ketimbang pekerjaan karena gitu deh. Iya. Kalau dia telepon mamaku balik saya balik sekarang. Kalian yang bayar apartemen. Saya sudah call mamaku telepon saya tolong. Iya supaya saya yang udah bakal lihat terus. Kok Jakarta keras nih. Berarti sekarang kita cerita tentang apa? Ini kan seputar keresahan tanah rantau kita cerita tentang planning. Misalkan apa yang Igo cari sementara ini, rencana kecil, rencana besarnya bagaimana, Yusuf juga, saya juga, apa? Silakan. Mulai dari Yusuf coba. Siapa rencana kecilmu Yusuf? Kalau saya rencana maksudnya selain menyusahkan kita kan selain mempersempit kasurnya. Tidak begini. Jamin nanti itu. Nanti. Terus apa Yusuf? Maksudnya rencanamu dulu kalau mau coba dulu. Ya begini kan. Sebenarnya ada dari tahun lalu toh. Aku ajak saya begitu ya. Datang lagi. Sebenarnya saya tidak ajak sih. Maksudnya saya bilang kalau kau mau jalan-jalan. Jalan-jalan tuh ke Jakarta. Merasakannya. Merasakan apa? Salah paham lah. Terus. Lanjut. Toh merasakan keras di Jakarta. Tapi memang kayak dalam profesiku begitu kan. Ayo turun aja. Enggak apa-apa. Ya, silakan Om. Lihat sini. Oke, boleh. Ayo. Sorry. Tidak apa-apa. Oke. Sorry nih. Oke. Ya, enggak apa-apa Om. Memang ruang tamunya kita ini memang terintegrasi dengan ruang tamunya orang. Tapi betul ya kayak ruang tamu dah.
Iya. Ke rumah kita ke lantai 2. Memang di lantai 2 ada yang kos-kosan. Ada yang kos-kosan. Kita di lantai 1. Pace dari Papua, dari Pace. Oke. Nah, memang kan kalau Raim kan stand up comedian tuh. Kalau saya menulis gitu. Dan memang cita-cita besarku adalah ya karyaku itu masuk Gramedia gitu. Taruh saja situ dekatnya Gramedia. Taruh di gerbangnya Gramedia. Ayo lewat saja, enggak apa-apa. Aman. Mau sini, lewat situ. Iya. Silakan Om. Iya. Tangga di sebelah itu. Akhirnya aku melihat tetangga. Tadi Pace orang Papua, itu tadi orang Ambon. Anda tadi padahal barusan satu gue tidak pernah salah. Ambon. Orang Ambon. Di situ. Nice. Jadi makanya kalau kau bilang tetangga apa lu gue tidak juga. Di sebelah itu kalau dia masak cookies, saya dibawakan. Sebelah itu ada ikan ini. Sama makan. Anjir sudah busuk Pak. Memang sengaja kau racuni saya. Itu begitu. Berarti kalau mimpimu kau apa tangga-tangga kecil yang kau lalui untuk mewujudkan itu? Iya, salah satunya kau sudah menulis Mi? Kau sudah menulis Mi sekarang? Sudah, dan memang salah satunya ini tuh saya kembangkan semua apa yang saya sudah kerjakan di Kendari begitu ya, apa yang saya bangun di Kendari. Walaupun dan yang di Kendari juga tidak begitu besar juga. Iya juga begitu. Ya tidak memang, tapi mimpi besarku adalah itu. Iya, gitu. namanya mimpi kan namanya gratis. Mimpi, ya. Dan memang kalaupun tidak tahun ini, ya insya Allah tahun depan lah. Karena rata-rata apa yang biasanya saya wishlist itu tuh. Biasanya setahun setelah saya tulis itu kayak gitu. Dan memang ya saya sepakat dengan Raim gitu. Kenapa saya harus kesini itu dan melihat Jakarta ya supaya bisa lihat juga supaya lihat bagaimana orang betul-betul berkompetisi cuy. Kayak begitu. Dan mau masih muda. Oh ternyata Pace itu dia turun naik ke situ. Kan dia tidak punya akses deh. Kalau udah bilang tinggal kita pencet kan lihat ini. Gitu kalau saya. Kalau Igox paling semua tetap ya. Coba-coba saja dulu kayak begitu ya. Iya kayak ya mungkin sesama-sama Rahim dulu ingin lebih mengenal tuh Jakarta seperti apa, kayak sama aja yang seperti yang dia bilang Yusuf, ingin melihat kompetisinya di sini seperti apa. Terus lebih kan saya basicnya memang sesudah mungkin sekitar jalan 4 tahun ini saya fokus ke editor. Jadi saya pingin lebih fokuskan situ, siapa tahu di sela-sela kegiatanku sama Rahim mungkin ada job-job project editor yang bisa saya kerjakan di sini kan lumayan. Maksudnya menambah portofolio dan pengalamanku tuh. Karena itu sih yang saya cari, lebih ke pengalaman bagaimana sih bekerja dengan orang-orang di sini tuh, karena mumpung kita masih muda, masih muda belum. Sejauh ini yang kita ini masih stand up dan konten saja dulu sementara. Saya belum dapat project ini juga ya, project syuting juga. Padahal saya pengen sekali kalian ke lokasi begitu supaya lihat juga capeknya. Karena kita mau yang rasakan betul-betul dunia yang profesional tuh. Yang profesional tuh, yang di Kendari kan kita coba bangun tuh. Misalnya dalam artian di Kendari kan lingkungannya itu saja, bagus-bagus saja, tapi maksudnya mungkin kurang challenging sekali. Iya, kurang challenging. Serius semua. Kalau kayak Yusuf itu jago sendiri jadi Kendari Pak. Ini juga. Siapa yang punya buku sampai masalah cuma dia sendiri. Iya kan sendiri yang beli. Kalau sendiri yang beli. Serius salah satu yang saya penasaran itu gue. Yang sering dia bilang Raim tuh kayak syuting sampai subuh gitu. Kalau pokoknya kalau misalnya bangun jam 2 ya jam 2 gitu langsung syuting segala macam. Kalau itu sudah biasa nih sebenarnya, kalau di Kendari juga sudah saya coba terapkan. Tapi memang di sini memang lebih besar dan lebih serius kalau saya bilang lebih serius. Bukan lebih serius, memang serius. Memang serius semuanya. Orang kalau di Kendari kalau kita bikin project itu kayak belum betul-betul project karena masih hobi ya. Kayak masih hobi, masih belum dipandang itu sebuah pekerjaan. Kalau saya lihat penglihatanku. Betul. Oke deh. Semoga dengan kita, terutama Yusuf dan Igo juga mau coba main-main ke Jakarta ini, kita bisa sama-sama lah jadi bagian dari
Hiruk pikuknya. Hiruk pikuknya ini Jakarta dan sebagainya. Kalau saya tidak terlalu peduli sih mau di Jakarta, di Kendari, manapun. Saya juga tidak terlalu banyak menjanjikan juga. Tapi kalau saya terbang tetap harus kita terbang sama-sama juga. Sejauh ini karena yang saya makan kalian makan juga Pak Anabus ya. Saya tidak akan berdosa deh. Sabun yang saya pakai yang kalian pakai juga jadi. Kalau saya lapar itu berarti kalian lapar juga jadi menurutku ya sudahlah. Bisa dekat-dekat ini kan sekalian juga kita mau desain stand up comedy tour juga nanti nih setelah lebaran di kecil-kecilan di Sulawesi dulu. Sebenarnya bukan kecil-kecilan karena belum pernah ada yang ambil. Kalau kita bisa lakukan itu mungkin bisa menjadi orang pertama lah. Nah, begitu daripada juga saya terbangnya bersama orang-orang asing yang saya tidak tahu. Nah, kita terbang sama teman-teman yang beberapa tahun terakhir kita sama-sama tuh. Begitu saja dulu deh untuk menemani episode pertama jilid 2 ini podcast para perantau. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sampai sini. Kamu bisa mendengarkan podcast para perantau di YouTube, Spotify, Google Podcast dan lain sebagainya. Nantikan episode selanjutnya di Kamis depan atau misalkan kalau kami gatal mungkin 3 hari ke depan kita bicara saja dulu. Terima kasih banyak guys. Ada pesan? Titip komen lah kita mau bahas apa. Titip komen ya apa yang kita mau bahas, temanya yang kita mau angkat, apa yang kalian ingin tahu tentang anak-anak rantau di sini. Apa yang kalian ingin tahu? Misalkan kayak episode selanjutnya kita mau cerita-cerita tentang kos-kosan misalkan. Bisa. Atau misal suatu saat kita undang anak-anak rantau yang profesinya aneh-aneh di sini. Misalkan pelacur. Sama. Bisa rantau.